Sentimen positif akhir-akhir ini kita merasakannya dari dalam dunia politik di Amerika Serikat hingga data ekonomi Amerika Serikat, di mana telah membuat Bitcoin berhasil menyentuh level 70.000-nya lagi dan lagi. Donald Trump baru saja membuat pernyataan yang dianggap sebagai pembawa sentimen positif untuk pasar kripto. Hal ini disebabkan dalam pidato terakhirnya ia menyatakan beberapa hal yang intinya mempertegaskan bahwa dia sangatlah pro akan kripto. Namun, apakah ini benar pengaruhnya dari Donald Trump? Bagaimana tanggapan lawannya dalam pemilu kali ini terkait kripto? Dan bagaimana perkembangan ekonomi dari Amerika? Oke, langsung aja kita simak di video malam ini. Oke, let's go! Oke, kabar gembira sebelum kita mulai, kita mau bagi-bagi tiket Coinvest sejumlah 2 tiket. Nah, buat kalian yang udah megang NFT Heritage, kalian akan berkesempatan memenangkan 1 tiket Coinvest, dan satu lagi, kalian hanya perlu berkunjung ke websitenya republicpassport.io, daftarkan email kalian di sana, dan kita akan undi siapa pemenang dari 1 tiket Coinvest lagi. So, untuk pemenangnya, kita akan umumkan di bulan Agustus sebelum acara. Pastikan kalian sign up ya guys, jangan sampai ketinggalan. Oke, kita lanjut ke videonya. Pidato Donald Trump. Pidato Donald Trump ini disampaikan pada salah satu acara Bitcoin terbesar di dunia, yaitu acara Bitcoin Conference tahun 2024 yang berlangsung di Amerika Serikat, tepatnya di Nashville, Tennessee. Dalam acara tersebut, Donald Trump mendapatkan sesi keynote sendiri, di mana ia menyatakan beberapa pernyataan terkait kripto dan sekaligus kampanye. Trump menegaskan bahwa dukungan kepadanya adalah dukungan untuk pertumbuhan kripto di Amerika yang lebih baik. Nah, pernyataan-pernyataan dari Donald Trump dianggap sebagai sentimen positif karena saat ini mayoritas masyarakat Amerika, terutama yang mendukung kripto, menyatakan bahwa dirinya akan menang dalam pemilu 2024 ini. Salah satu buktinya adalah melalui Polymarket, di mana Donald Trump dianggap punya kemungkinan yang menang sekitar 60% dibandingkan lawannya si Kamala Harris dan potensi kandidat lainnya yang dapat muncul secara mendadak. Pernyataan Trump dalam sesi keynote-nya dapat dirangkum dengan inti bahwa ia memiliki pandangan pro-kripto. Oke, ini dia poin pertamanya adalah jika Donald Trump terpilih sebagai presiden, hal yang pertama ia lakukan adalah memecat Gary Gensler dari SEC. Pernyataan ini adalah tanggapan dari aksi Gensler yang selama ini dianggap mempersulit pertumbuhan kripto di Amerika Serikat karena sering menuntut dan menyatakan beberapa kripto adalah securities ilegal walaupun belum memiliki dasar yang sangat jelas. Poin kedua dan ketiga, Trump menyatakan bahwa ia akan membuat dana cadangan negara dalam bentuk Bitcoin dan ia sebagai presiden tidak akan membiarkan Amerika Serikat menjual satupun Bitcoin yang negaranya tersebut punya. Nah, tidak seperti ini, di mana Bitcoin yang dimiliki oleh Amerika seperti dari hasil penyitaan selalu dijual. Berikutnya, ia juga mengajak hadirin di acara tersebut untuk tidak menjual Bitcoin sama sekali karena menurutnya Bitcoin akan terus naik, terutama jika ia menjadi presiden. Nah, bahkan bisa mengalahkan kapitalisasi pasar dari emas. Ini adalah sebuah target yang sangat ambisius ya. Ia juga menyatakan bahwa jika ia nanti menjadi presiden, maka Amerika tidak akan memiliki CBDC karena Trump pun paham bahwa CBDC hanyalah sebuah cara untuk mengendalikan masyarakat, bukan cara untuk mempromosikan kripto atau teknologi blockchain. Nah, yang terakhir, Trump menegaskan bahwa Bitcoin bukan ancaman untuk dolar Amerika, tapi ancaman sesungguhnya adalah pemerintah Amerika yang saat ini terlalu ternodai dengan kepentingannya pribadi. Ia melanjutkan dengan berjanji bahwa pertumbuhan kripto akan sangat pesat di Amerika Serikat, bahkan menjadi pusat kripto dunia karena akan membasmi pandangan anti kripto di tingkat pemerintahan. Nah, pernyataan-pernyataan ini mendapatkan banyak tanggapan positif dengan sorakan gembira dari para penonton yang hadir. Ini memperkuat kemungkinan menangnya Trump dalam pemilu tahun 2024. Demokrat gak mau kalah.
Nah, Partai Republik, yaitu partai dari Donald Trump, nampaknya memberikan pandangan pro-kripto secara menyeluruh dengan adanya anggota lain yang juga memberi pernyataan positif terhadap kripto. Salah satu contohnya adalah Senator Cynthia Lummis yang juga memberikan sesi pidato dalam acara Bitcoin Conference 2024. Ia menyatakan bahwa ia telah mengajukan proposal ke DPR-nya Amerika untuk strategi pengelolaan keuangan baru dalam Kementerian Keuangan, di mana pemerintah melakukan pembelian Bitcoin sebanyak 1 juta Bitcoin. Ia menganggap bahwa Bitcoin bisa menjadi solusi yang baik dari permasalahan utang saat ini karena bisa menjadi aset yang membuat neraca atau kondisi keuangan negara menjadi positif. Argumennya dicerminkan dari yang terjadi pada El Salvador, di mana kondisi keuangan negaranya menjadi lebih baik saat Bitcoin harganya naik. Nah, secara menyeluruh, pernyataan dari Lummis dan Trump berhasil menarik perhatian masyarakat Amerika ke Partai Republik. Di saat yang bersamaan, Partai Demokrat langsung membuat publikasi sendiri yang intinya meminta calon presiden Kamala Harris untuk lebih pro-kripto. Nah, dalam sebuah surat baru, terdapat 28 anggota Demokrat yang mengirimkan surat ke DNC atau Democratic National Committee yang intinya adalah pengurus partai politik Demokrat, di mana pernyataan tersebut mendesak calon presiden dari partai ini untuk lebih pro-kripto. Terdapat dua pernyataan utama, yaitu desakan agar Kamala Harris dan Partai Demokrat secara menyeluruh meninggalkan pandangan negatif terhadap kripto dan meminta agar Kamala Harris mencari calon wakil presiden yang pro-kripto. Nampaknya langkah ini dilakukan demi tetap mendapatkan suara dari para pendukung kripto, mengingat mayoritas masih mendukung Donald Trump. Satu tokoh yang diasumsikan menjadi contoh buruk terhadap pandangan Demokrat terhadap kripto adalah Elizabeth Warren, Menteri Keuangan dari Amerika Serikat. Ia terkenal sebagai tokoh yang anti kripto dengan pernyataan-pernyataan negatifnya, sehingga surat ini mendesak bahwa anggota Demokrat, terutama Kamala Harris, memiliki pandangan yang lebih positif terhadap kripto, tujuan akhirnya biar gak kehabisan suara saat pemilu nanti. Jadi dari kondisi ini guys, banyak asumsi kalau Amerika sekarang kemungkinan akan pro kripto karena perlu diingat di sana cuma ada dua partai politik. Nah, kondisi ini menjadi alasan kenapa Bitcoin sempat naik drastis sampai ke daerah 70.000 lagi, tapi kenyataannya sebelum adanya narasi-narasi ini, harga kripto sempat naik duluan. Rangkuman data US. Pertama, sebelum semua narasi politik dimulai, Bitcoin udah mulai naik dari level 65.000 ke 66.000 setelah adanya kabar kalau perekonomian Amerika membaik dari data PDB kuartalan yang dipublikasi. Terlihat bahwa data pertumbuhan PDB dari kuartal 4 2023 ke kuartal pertama 2024 dibandingkan dengan kuartal pertama 2024 ke kuartal kedua 2024 terlihat naik 2 kali lipat, yang dimana dari 1,4% ke angka 2,8%, yang dimana menjadi tanda positif. Artinya perekonomian yang naik dapat menjadi tanda kecil kalau daya beli masyarakat bisa naik lagi dalam waktu dekat. Nah, secara nggak langsung daya investasi dari masyarakat juga naik, jadi mulai bisa beli aset berisiko lagi seperti kripto dan saham dan lain-lainnya. Nah, bersamaan data ini ada juga data inflasi dari sisi konsumen atau PCE secara kuartalan yang juga turun, menandakan bahwa harga barang mulai turun bersamaan dengan sektor ketenagakerjaan yang mulai membaik. Nah, keesokan harinya data PCE atau data inflasi dari sisi konsumen juga bergerak turun, menandakan kalau permasalahan inflasi mulai berkurang di Amerika. Nah, tapi sayangnya data gaji bulanan masyarakat di bulan lalu masih terus bergerak turun, menandakan pemulihan yang belum terjadi total. Jadi makanya kenapa Bitcoin naiknya masih ragu-ragu ya kelihatannya, karena ketidakpastian masih belum selesai. Tapi kabar baiknya mayoritas data positif ditambah dengan narasi dua partai politik Amerika yang akan pro kripto berhasil membuat semua sentimen negatif hilang, makanya harga Bitcoin sempat melonjak ke angka 70.000 lagi.
Nah, ini adalah data selanjutnya yang perlu diantisipasi adalah tentang pengumuman suku bunga acuan pada tanggal 1 Agustus 2024. Ditambah lagi, pemerintah Amerika baru aja membuat sentimen negatif baru yang berhasil mendorong Bitcoin kembali ke angka 66.000, yaitu mereka pindahin Bitcoin senilai 2 miliar dolar ke alamat dompet baru. Mungkin aja mau dijual ya. Oke, kalau lagi fase konsolidasi kayak gini, data suku bunga acuan bakal bikin Bitcoin semakin volatil, terutama karena ada kabar baru dari pemerintah Amerika ini. Oke, itu dia rangkuman sentimen market akhir-akhir ini, dimulai dari data ekonomi Amerika yang mulai menunjukkan sisi positif, ditambah kedua kandidat presiden US yang mulai akan pro kripto, yang membuat market mulai bergerak naik. So, gimana menurut kalian guys? Apakah ini hanya sesaat atau kita akan lanjut naik lagi hingga menyentuh all time high baru? Berikan komentar kalian di bawah ya. Oke, sekian aja untuk video hari ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Cheers!